Yang pertama, mengangkat guru kontrak itu bertentangan dengan Permendagri, itu tidak boleh, termasuk di dalamnya pergub itu juga nggak boleh. Kemudian itu kan sudah dicarikan solusi di juknis bos, sehingga kalau ada jalan keluar yang tidak melawan aturan, kenapa harus melawan aturan ya? Masalah mampu tidak mampu itu bisa diselesaikan. Artinya kalau guru kamu ya, itu kan sekali datang 300.000. Tetapi dalam prakteknya ini yang perlu kita lakukan dengan benar. Nanti solusinya seperti apa? Berarti bisa saja nanti guru tamu itu ya semacam ada satu, ya kalau saya sebut misalnya katakan guru kontrak satu orang gitu, tetapi dalam laporan guru tamu itu kok ya? Yang jelas di aturan itu guru tamu tidak satu orang. Jadi nanti ada penyelesaian yang mungkin sifatnya non teknis yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Tapi di dalam laporan R 10-nya atau itu guru tamu. Guru tamu ya? Oke. Ya, nggak ada perubahan di R 10. Baik Bapak, ini dari macam-macam kasus ini Bapak, kira-kira Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Pak mengantisipasi agar kasus-kasus itu tidak bisa terjadi Pak? Atau kalau misalnya katakan Bapak sudah tahu bahwa itu akan muncul kasus itu, bagaimana cara mengantisipasinya Pak? Apakah Bapak ini memetakan atau ada jadwal atau bagaimana Pak? Iya, tentunya R10 itu kan sudah muncul sebelumnya bahwa kita kekurangan guru, sehingga di bagian itu kita menganalisis dari kondisi. Di samping rapor pendidikan kita analisis, tentunya kondisi real itu juga kita analisis, sehingga nantinya di Arkas itu akan dimunculkan pos untuk guru tamu, sehingga bisa mengatasi masalah yang ada. Baik Bapak, kiranya Bapak ini dari dua kasus tersebut Bapak ya, pelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari kasus itu Pak untuk agar tidak terjadi lagi di SMK Negeri Kendal? Iya, jadi memang dari sisi tenaga yang kurang, berdasarkan analisis R10 kita mengajukan kekurangannya. Kemudian dari kondisi siswa, tentunya pola pembelajaran ini perlu kita bahkan agar guru betul-betul memahami filosofi pendidikan, dan yang kedua memahami betul-betul tentang kurikulum pendidikan. Dan mungkin juga inputnya juga perlu diperhatikan. Iya, kalau input dengan PPDB online ini kita agak susah ya. Iya. Makanya kita siapkan gurunya apapun apapun bahan mentahnya, kalau pengolahnya maksimal, Bapak menjadi gitu Pak ya. Oke Bapak, matur suwun sangat Bapak, setuju ya Bapak, luar biasa keputusannya dari Pak Edi. Saya tahu betul Pak Edi dalam mengatasi permasalahan luar biasa dari dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan untuk Pak Edi di SMK Negeri Kendal Bapak ya, di SMK Negeri kita. Matur suwun sangat Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, Bapak. apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik, amin. Saya ini Edi Swanto Bu, CGP Angkatan 9. Ini dapat tugas untuk wawancara Ibu nih Bu. Tentang pengambilan nilai-nilai keputusan yang berbasis kepada nilai universal. Selama ini bagaimana ya Bu selaku KS di SMK Perwari dapat mengidentifikasi kasus yang menjadi dilema etika dan juga moral Bu? Ya, terima kasih Pak Edi. Perkenalkan, nama saya Nidya Suti, saya Kepala SMK Perwari Kendal. Yang pertama, saya mengucapkan selamat ini ya, di Angkatan 9 ini Kabupaten Kendal mempunyai seorang dokter sebagai CGP, ini luar biasa. Semoga nanti ilmunya berkah manfaat untuk kita bersama. Disaringkan ya Pak Edi. Ya, terkait dengan dilema etika ya Pak Edi, karena kita itu tidak bisa menghindar
dalam sebuah komunitas pembelajar, apalagi sekolah, di rumah etika itu akan muncul berbagai macam dilema. Tetapi kita harus berpulang lagi kepada bagaimana nilai-nilai universal yang dikembangkan di sekolah tersebut. Jadi basisnya kalau kita itu ingin menyelesaikan sebuah dilema etika, kita cari dulu akarnya. Bukan hanya akar masalah atau faktanya, tapi juga akar dasar landasan nilai-nilai moral yang dikembangkan di sekolah tersebut. Apa mungkin? Baik Bu, terus gimana nih Bu cara mengambil keputusannya? Jadi satu sisi misalnya ada persoalan yang sama-sama benar, secara moral benar, secara etika benar, secara hukum benar, tetapi kadang kita dihadapkan pada satu dilema Bu, itu cara ngambil keputusannya bagaimana? Ya, yang biasa kami lakukan sangat sederhana ya Pak Edi, karena kami sekolah swasta. Sekolah swasta itu sumber daya yang ada yang milik kita, gitu ya. Meskipun ada bantuan dari pemerintah dan sebagainya, itu tetap sumber daya utama adalah keluarga kita, yaitu siapa? Seluruh stakeholder di SMK kami, SMK Perwari. Oleh karena itu, langkah kami pun sederhana, dimulai dari identifikasi masalah tersebut. Kita cari fakta-fakta di mana kasus itu bisa muncul, sebabnya apa, ya. Jadi basisnya data. Kita mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan data. Kemudian kita kumpulkan pula pihak-pihak yang terlibat. Beliau siapa-siapa saja, kita duduk bersama. Kalau perlu, kalau itu kasus dilema etikanya itu menyangkut kepentingan orang banyak, kita datangkan pakar atau pihak-pihak yang paham atau kompeten di bidang tersebut. Nah, setelah itu tentu saja kita musyawarahkan. Ya, di tempat kami Pak Edi, itu kami terbiasa sekali untuk melakukan musyawarah mufakat. Karena sebuah keputusan pun itu belum tentu memuaskan semua pihak, tetapi dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten, harapan kami sebuah keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik, meskipun nanti setelah dilaksanakan kita refleksikan bersama. Baik Bu Heni, terus hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kalau kami tadi ya, hal-hal paling efektif melibatkan pihak-pihak yang terkait, kemudian orang-orang yang kompeten di bidangnya, pakar, misalnya kita ada tentang kelas industri ya, dan yang pasti yang paling efisien adalah berdasarkan skala prioritas kebutuhan kita. Karena sekolah swasta, Pak Edi sendiri perso ya, bahwa pendanaan itu basisnya dari siswa. Otomatis apapun yang kita selesaikan itu berdasarkan skala prioritas yang urgent yang harus dilakukan di sekolah itu. Terus tantangan apa Bu kira-kira dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus pada dilema etika itu? Tantangan utama adalah memberikan sebuah komitmen yang akhirnya itu disepakati bersama. Oleh karena itu di SMK kami Bapak, itu kami membiasakan diri di awal tahun ajaran kita melibatkan orang tua dalam penyusunan program-program